subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-237. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update video ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun medsos kami lainnya yang ada di description box di bawah. Episode kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Asep yang membuktikan bahwa menanam cabai tanpa olah lahan itu bukan hanya nekat, tapi bisa menghasilkan panen yang luar biasa. Walaupun terkesan berisiko ya, tapi ternyata beliau berhasil dan nanti kita akan langsung tanyakan kepada Pak Asep bagaimana eh, perawatannya dan tips-tips lainnya menanam cabai supaya hasilnya maksimal tanpa olah lahan. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber. Halo Bapak. Halo, Jelas ya Pak suara saya? alhamdulillah jelas Ibu. Oke. Em, kita perkenalan dulu ya Pak, boleh? Boleh? Iya, boleh Pak Assalamualaikum perkenalan. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Triwayudi, petani dari Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Oke. Oke, ini Bapak berarti bertani apa nih Pak? Kalau saya sih ada beberapa varietas Ibu ya, ada tomat juga, ada cabai sirup juga, ada cabai keriting juga. Oh, tapi ini yang saya dapat info ini Bapak fokusnya banyaknya di cabai ya? Ya, benar, benar. Untuk Oke, saat ini cabai yang agak banyak. oke. Bapak boleh diceritain nggak Pak, sedikit aja atau ya panjang juga nggak apa-apa sih Pak, awal mula bisa terjun ke pertanian tuh gimana? Sebenarnya kalau dibilang awal mula terjun ke pertanian sih, karena orang tua kan memang basicnya juga petani kan ya. Hmm. Mungkin karena lihat orang tua, jadi lama-lama jadi pengen terjun ke dunia pertanian. Makanya Oh akhirnya ya. belajar, akhirnya terus terjun ke pertanian. Akhirnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di pertanian. Oh iya. Berarti dari awal Bapak mulai bekerja terjun mandiri itu langsung di dunia pertanian ya? Iya betul. Oh iya. Kalau belajar Bapak berarti belajarnya dari orang tua? Iya awal mulanya dari orang tua, lihat orang tua dulu, terus ada juga teman-teman kan yang sudah tanam duluan, yang senior lah katanya kan. Ya. Lihat kok asik dunia pertanian, lama-lama ya sebelum di pertanian sih di proyek-proyek juga sih Ibu kan begitu. Cuma akhirnya tertarik ke dunia pertanian karena lihat teman-teman juga, akhirnya ke dunia pertanian. Oh iya, sekarang full fokus di bertani Ya ya Pak? betul, betul sekali. Iya. Oh iya, ini kan Bapak nanam cabenya itu tanpa olah lahan. Ini kenapa Ya, Pak betul. bisa Bapak mencoba nanamnya tuh tanpa olah lahan? Awal mulanya tuh gimana? Ya awal mulanya sih kan kebetulan itu lahan kan sebelumnya saya tanam itu tomat Ibu. Halo. Hmm. Ya, pertamanya kan ditanami Halo tomat. Pak? Setelah tomat, ya halo, jelas Ibu? Ya, Ya, jelas ditanami Pak. tomat. Setelah habis ditanami tomat, setelah dibongkar tomatnya kok mulsanya kok masih bagus gitu loh Ibu. Maksudnya kan jadi Mm, kok sayang kan kalau mau dibongkar total kok masih bagus. mm. Akhirnya cobalah ditanami cabai keriting, tapi ya tetap pakai perlakuan juga Ibu. Oh iya, iya. Soalnya biasanya kalau petani lain kan suka kayak yang wajib itu diolah lahan, olah tanahnya dulu ya Pak. Tapi ternyata Benar. kalau di kondisi lahan Bapak itu memungkinkan ya Pak, tanamnya tuh tanpa olah lahan. Ya. Ya karena ada perlakuannya juga Ibu. Mungkin kalau tidak pakai perlakuan mungkin ya ragu-ragu juga sih. Baru kan ya sesuai karena kita juga pakai pupuk Merauke yang terpercaya karena kualitasnya. Oke Bapak. Oh iya Pak, ini berarti yang Bapak coba tanpa olah lahan tuh
cabe apa, Pak? Satu jenis Cabe cabe atau ada cabe beberapa? keriting, ada cabe Cabe keriting, Ibu. keriting? Ya, Oh, cabe keriting. Satu varietas itu ya, Pak, berarti? kebetulan ada 2 varietas waktu itu saya bawa, Mhm. Ibu. Ada 2 varietas saya bawa, ada dari PM dan 1 dari BCA. Oh, iya iya. Berarti, 2 varietas itu yang Bapak coba, tanpa olah lahan? Bawa Gitu. lahan, betul. Iya, oke. Kalau dari perlakuannya gimana, Pak? Tadi yang Bapak sempat, bilang mungkin ada perlakuan khusus yang bisa jadi hasilnya bagus tanpa olah lahan tuh bagaimana? Ya, sebelumnya waktu sebelum penanaman Ibu tetap kita pakai mikroorganisme kan. Sebelum kita Mhm. pindah tanam, di lubang tanam media tanamnya itu kita kocorkan dengan mikroorganisme. Kita juga memakai asam humat. Istilahnya untuk ya supaya mengembalikan tingkat kesuburan tanah, supaya bakteri baiknya berkembang juga di tanah. Nah kan kita TOT kan, kita paham juga, enggak ada diolah lahan kan. Mhm. Oke. Kalau dari, pemupukannya gimana, Pak? Boleh di-share, Pak? Dari awal sampai panen akhir gimana? Kalau pemupukan seperti biasa Ibu, kalau untuk cor ya tetap di seminggu sekali saya biasanya. Cuma Mhm. karena ini TOT, saya kebetulan masuk pupuk tugalnya itu saya percepat ini. Percepat Pupuk percepat tugal. jadi gimana, Pak? Maksudnya begini, saya percepatnya itu di usia 20 hari saya sudah masukkan pupuk susulan, pupuk tugalnya, bukan cornya Ibu. Tugalnya Mhm saya sudah masukkan memang karena dia kan TOT tanpa dasaran kan. mhm. Jadi tugalnya cepat. Dan yang saya pakai kemarin ada SSMopos, Merauke Fosfat dan juga profesional Ibu. Oh, kalau dosisnya gimana, Pak? Tadi 3 macam itu? Ya, kalau dosisnya itu saya perbandingan kemarin itu saya pakai di 1:1 Ibu. Saya pakai dosis. Sama rata berarti ya? Ya, sama rata untuk Oh, dosisnya, untuk SSMopos-nya, untuk Merauke Fosfatnya dan juga profesionalnya. Tapi memang profesionalnya. yang saya tambah itu di Merauke Fosfatnya Ibu, karena saya kejar kalsiumnya terus terang, karena kan Mhm tanah-tanah bekas, otomatis kan supaya kembalinya pH kan saya kejar di kalsiumnya kan. mhm. Oh, jadi dinaikkan yang bagian, fosfat ya tadi? Merauke Fosfatnya. Jadi Merauke perbandingannya Fosfatnya berapa dong, Pak? ya maksudnya begini Bu, maksudnya Merauke Fosfatnya masuk 2 kali. 2 kali? Ya, susulannya 2 kali untuk Merauke Fosfatnya, khususnya Merauke Fosfatnya yang saya Mhm susulkan. Pertama di umur 20 hari sampai 25 hari untuk susulan pertama tugal, masuk mhm. lagi nanti dia di usia 35 hari atau 40 hari, masuk lagi di Merauke Fosfatnya. Oh, jadi nanti yang susulannya hanya di Merauke Fosfat? Iya, karena saya kejar di kalsiumnya Ibu. Tapi cor tetap Oh jalan seminggu sekali, oh, seperti ya jadi biasa. tadi, 3 pupuk tadi itu dikasih per seminggu sekali. Bukan, itu untuk pupuk Maaf, Pak? susulan tugalnya. Untuk pupuk susulan tugalnya, Mhm kalau untuk kocornya seperti biasa Ibu, tetap Mutiara 16, mhm. Karate Plus Boroni 1 minggu setelah tanam, kocor Iya. itu nanti masih usia generatif, pakai lagi Mutiara Grower dan juga Karate Plus Boroni. Kalau untuk cornya, itu untuk pupuk Mhm. tugalnya itu. Oh oh Iya, iya. Jadi yang tadi pupuk yang pertamanya itu pupuk 16 sama karate ya, Pak? oke ya untuk cornya, untuk kocornya, Mhm, heeh. untuk socornya. Tapi yang tadi Ya, 3 tadi untuk di bagian tugalannya, pupuk susulan tugalannya. tugal. Ya, betul. Oke. Oke, baik, Pak. Kayak gitu. Kalau misalnya yang tadi, Pak, yang pupuk 16 sama si karate itu berapa, Pak, dosisnya? Kalau kebetulan di wilayah saya Bu, ya kalau Mhm. kalau kita di sini tuh kan jarang pakai drum ya. Kalau Iya rata-rata kan teman-teman kan biasa pakai drum 200 liter ya. iya. Rata-rata kan seperti itu. Kalau kalau saya pribadi, saya hitungnya per tangki, Bu, enggak seperti itu kalau saya. Mhm. Jadi saya biasanya itu kalau kocoran pertama itu saya pakai Mutiara 16 itu kurang lebih di 500 gram per Mhm. tangki Per dan tangki. Karate Brown-nya 250 gram per tangki. Oke, jadi Tangki 20 setengahnya ya? liter air. Iya, benar. 1:2 hitungannya. Oh, ya ya ya, oke. Kalau boleh tahu ini Bapak lahannya berapa ya, Pak? Berapa luasnya? Kalau lokasi yang saya olah saat ini kurang lebih totalnya itu di 1 hektar lebih, Bu, kurang lebih 1 hektar seperempat lah. Nah, oh 1 hektar 1/4. Itu, Iya. langsung disatuin, Pak? Tadi dua varietas yang Bapak tanam tuh disatukan di satu tempat yang sama atau Enggak, pisah? nah, kalau saya prinsip tanamnya enggak mengejar luasan Ibu ya, maksudnya Mhm mau juga sih luasan seperti itu, cuma kan mhm. kita antisipasi harga Ibu. Jadi Iya. ada varietas lain juga. Jadi karena harga ini kan biasanya condongnya kan berbalasan Ibu. Kalau tomat naik pasti harga cabai akan turun.
Mm-mm. Begitupun sebaliknya, kalau cabai naik pasti tomat turun. Makanya kalau bisa kita tanam cabai, tanam juga tomat, tanam juga cabai sirupnya. Jadi untuk subsidi silangnya lah, maksudnya seperti Oh, oke. Jadi sekali tanam itu Bapak tanamnya beberapa ya? iya betul sekali. Oh ya, jadi siapa tahu yang harganya naik juga Bapak tetap dapat gitu ya? Iya benar Ibu. Jadi kalaupun Oh, ya. satunya nggak dapet, ada satunya yang menutupi. Oh ya, soalnya nggak tahu juga ya Pak, naiknya tuh pas lagi kapan ya? Nah, bener-bener. Oke, oke. Terus kalau misalnya cabai itu dari awal tanam ya Pak, sampai bisa panen berapa lama Pak? Itu. Cabai itu kan usianya itu kurang lebih di 110 hari itu sudah mulai panen Ibu. Mm-mm. Jadi Ya, mau 4 bulan ya Pak? Sebelum 4 ya, bulan udah bisa ya? 3 bulan lebih dia sudah mulai panen dan biasanya itu pemetikan cabai itu sampai sampai di 17 kali petik bisa, bahkan sampai di 20 kali bisa. Oh iya Pak, 17 sampai 20 kali panen berarti ya? Ya, panen bener. Oh ya. Itu Dan dari pasca panen panen, pertama. Gimana Pak? ya dari pasca panennya itu dia itu biasanya Ibu jedanya sekitar 4 sampai 5 hari panen lagi kan seperti itu. Oh langsung banget ya Pak, 5 hari panen lagi, 5 hari panen lagi. Benar, benar. Ya, seperti itu Ibu. Oh ya, 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 oke. Berarti cabai keriting itu cabai yang full merah ya Pak? Atau ada yang hijaunya? Ya benar. Full merah Bu Ibu. Full merah ya? Merah. Oh Ya ya. benar. Kalau yang varietas yang Bapak tanam ini ukurannya yang besar-besar apa gimana Pak? Ukurannya standar lah Ibu karena dia kurang lebih panjangnya itu di main-main di 18 cm lah 18 dia cm. panjangnya. Nah, Harga di pasar berapa Pak sekarang? kalau sekarang untuk saat ini ya Ibu ya, untuk saat ini memang agak kurang bagus harga cabai karena tomat yang lagi up sekarang Ibu, harga di sini. Oh sekarang lagi tomat. Ya, tomat yang lagi Berapa Pak? up. Tapi alhamdulillah Kisaran berapa cabai nih saya sekarang? itu kalau sekarang ini yang baru saya kebetulan baru pindah tanam lagi Ibu untuk cabai. Mm-mm. Baru pindah tanam itu populasi kurang lebih di 6.000 pohon di saat 6.000 ini. pohon. Mm-mm. Ya benar. Kalau itu untuk cabainya, untuk tomatnya itu yang baru mau disemaikan benih kurang lebih untuk sekitar 7.000 pohon. 7.000 Tomat. pohon. Wah banyak ya Dan Pak. juga ya kalau cabai sirupnya yang lokalnya, yang cabai kecil Mm-mm. itu Mm-mm. ada sekarang sudah mulai masak tapi belum belum panen raya, baru satu-satu yang masak kurang lebih populasinya di 4.500 pohon. Oh, oke. Tapi dari waktu panen Pak antara tomat, cabai keriting sama cabai sirupnya itu rata-rata sama waktu panennya atau beda-beda Pak? Kalau cabai sirup itu condong sebenarnya hampir sama Bu secara umur ya dengan cabai keriting Mm-mm. dengan cabai sirup itu sama. Cuma kan Mm-mm. biasanya ya namanya varietas lokal Ibu, biasanya kan lokal itu mudah terserang penyakit. Jadi biasanya kalau sudah terserang penyakit agak molor masa panennya. Oh, agak lebih mundur berarti yang cabai Agak sirup. lebih mundur, benar, benar agak lebih mundur Oh. biasanya seperti itu dia. Kalau sama tomat gimana Pak? Kalau tomat kan agak genjah Ibu, tomat kan di 60 hari sudah panen. Hmm, jadi lebih cepat tomat ya? Ya, lebih cepat tomat benar. Oke, oke. Nah, kalau untuk dari tadi perawatan, ini berarti semuanya itu tanpa olahan Pak, yang tomat pun? Tomat pun yang sekarang ini lagi panen kemarin pun begitu, tanpa olahan Oh, juga. oh ini Bapak baru nyoba yang tomat atau emang udah dari awal Bapak tanam tanpa olahan? Sebelumnya sih sudah sering Ibu, tapi di tomat. Baru ini Hmm. nyoba di cabai hitungannya. Hmm. Karena saya pikir di tomat saja mau kan, kayaknya di cabai juga bisa kan. Ya maksudnya kan supaya mengirit kos lah, Hmm. Oke. supaya nggak terlalu Jadi membengkak pembiayaan. oh iya. Jadi sebenarnya yang pertama kali Bapak coba tanpa olahan tuh di tomat, terus Bapak baru nih coba-coba di cabai. Bener, coba-coba Oh di iya, cabai. iya. Iya, iya, oke. Perbandingannya gimana, Pak? Tanpa olahan dan olahan yang sudah terasakan nih sama Bapak? Kalau menurut saya ya memang agak selisih Bu ya dari potensi hasil ya. Tetap lebih lebih Iya. tinggi yang olahan lah biar bagaimanapun kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kan dengan kos yang agak minim bisa bisa turun di 7 sampai 8 ons per pohon itu sudah termasuk boleh lah kalau bagi saya termasuk istimewa kalau bagi saya untuk dataran rendah kan. Mm-mm. Oh ya, jadi tapi berarti kalau dihitung-hitung hasilnya itu lebih oke daripada Bapak olah lahan, begitu ya, Pak? Ya benar karena olahan otomatis kan perongkosan lebih
lebih besar Ibu, Oh ya, pasti tapi kan. kalau dari segi kualitasnya gimana, Pak? Kalau dari segi kualitas Mhm. tidak berubah sih kalau saya Oh bilang, yang iya. berubah hanya potensi hasil kok sebenarnya. Oh iya. Jadi Bener, sebenarnya kalau kualitas heeh, kualitasnya sama, tapi, heeh, cost-nya aja yang lebih wah. iya bener 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 Ibu, heeh. Oke oke. Oke, Pak. Kalau dari pengairan gimana, Pak? Lupa nih belum nanya tadi. Kalau dari pengairan, ya kalau di daerah saya kan kebetulan itu tanah kering Ibu ya, jadi Mhm. di tempat saya ini posisinya pakai mesin untuk Pakai pengairannya, bukan irigasi. iya. Oh, iya iya. Jadi, full pakai mesin semuanya. Iya bener, heeh. Oh iya Bu, saya Pakai tambahkan mesin tuh gimana, Pak? bagaimana Bu? Pakai mesin tuh gimana, Pak, tadi? Oh maksudnya dari sumur bor Ibu, cuman disedotnya pakai Mhm. mesin, supaya airnya keluar kan, Oh. Oh, iya iya iya, oke. Oke, ngairi. Pak. Iya. Tadi gimana, Pak? Bapak mau, bilang apa, Pak? Enggak gini, saya mau tambahkan untuk pupuk foliarnya Ibu ya. Oh iya, Pak, pupuk foliar gimana, Pak? Nah, benar. Ya kalau di awal saya pakainya di Profit Hijau kemarin, untuk awal Iya. pertumbuhan, Mhm. supaya memacu Awal pertumbuhannya. pertumbuhan berarti, kasihnya waktu pas usia berapa itu, Pak? Kalau saya biasanya di 10 hari setelah pindah tanam sudah masuk untuk di-spray. Oh, udah masuk foliarnya? Ya, nama Oke. foliarnya. Dan saya pakainya Profit Hijau, dan setelah masuk usia generatif, saya makainya sudah di Profit Maxi dan juga MAGS. Oh, pakai Dan Mag S ya? begitu ya, pakai MAGS. Nanti usia setelah mendekati pematangan, saya tambahkan SOP untuk Oh, foliarnya. oke. Itu, dilihatnya dari waktunya atau kondisi tanamannya, Pak? Kita lihatnya dari usia tanaman ya. Oh, disesuaikannya sama usia tanamannya berarti ya? Iya, dari Oke sesuai usia tanaman. oke. Maaf Pak, saya ulangi ya Pak, berarti yang pertama tadi untuk foliarnya di awal, tanam itu di 10 hari udah dikasih, Profit Hijau, terus Ya di benar. generatifnya itu dikasih Profit Maxi sama Mag S, lanjut di akhir pakai apa Pak tadi? Maaf lupa. SOP, Pakai SOP. SOP ya? Oh iya, oke. Oke, kalau dosisnya gimana Pak itu yang foliar? Kalau dosis foliar saya biasanya itu paling sekitar 2 gram per liter air lah, kurang lebih itu Mhm. kalau di tangki cas itu sekitar 2 sampai 3 sendok makan ya. Mmm, Ini iya segitu. iya. Untuk penyemprotannya itu per berapa kali nih Pak? Intervalnya sebenarnya kalau saya itu Intervalnya? biasanya itu per 1 minggu Ibu saya masukkan, Oh, tiap 1 intervalnya. minggu? Iya, setiap 1 minggu. Oh, iya iya iya, oke. Jadi tadi, dari pemupukan yang sama dengan Ya, tanpa olah lahan dan olah lahan sebenarnya hasilnya sama? ya hasilnya sama, cuma Ya, paling hanya cuman hanya selisih di potensi hasil. potensi hasilnya ya, Pak. Perbandingannya gimana, Pak, potensi hasilnya? Sebenarnya enggak terlalu jauh sih kalau khususnya kalau untuk dataran saya, untuk dataran Rendah, rendah heeh. ya, karena kalau teman-teman yang lain juga biasanya kalau dia olah lahan itu paling mentok di 9 ons paling untuk buah pertama ya. Gimana, Pak? 9 ons? Iya, untuk buah pertama, cabai Mhm. keriting. Dan saya alhamdulillah walaupun TOT ini bisa tembus di 8 ons saja, jadi kan selisihnya Oh, hanya 1 ons per hanya pohon. 1 ons ya? Benar, Oh, iya selisihnya. iya. Berarti totalnya Makanya berapa nih, Pak, sekali panen? kalau saya kemarin kebetulan populasi itu kurang lebih di sekitar 3.000 pohon Ibu, kemarin bisa tembus di Mhm. 2,4 ton. 2,4 ton per sekali panen? Atau full Enggak, sampai maksudnya sampai ya full sampai habis Ibu. oh, sampai yang tadi 17 sampai 20 kali panen itu ya? Iya benar benar, heeh, makanya kalau Oh. dihitungnya kan kurang lebih 8 ons per pohon. Oh, ya ya ya, oke. Oke, tapi, ini kan tadi Bapak perbandingannya cuma beda 1 ons dengan yang olahan dan tanpa olahan. Ada efeknya nggak, Iya Pak, dengan, karena tanpa olahan mau tanam setelahnya tuh ada efek sesuatu nggak dengan tanamannya? iya, makanya itu kan kita Mhm. kan pakai perlakuan Ibu, seperti ya Iya, kayak mikroorganisme itu kan semua kan mhm, supaya intinya kan tanaman ini kan pondasi awalnya di tanah Ibu ya. Kalau tanahnya iya. kita sehat, pH-nya kita stabil, pupuk akan diserap maksimal. Oh, ya ya ya, oke. Jadi sebenarnya tanpa olahan itu nggak apa-apa asalkan perlakuannya juga dipastikan, Ah, nutrisinya masuk semua gitu ya, Pak? bener bener Ibu, bener. Oke. Oke oke. Oke, Pak. Oh iya mau nanya lagi, tadi, eee,
ini kan Bapak tanpa olahan. Di daerah Bapak nih Pak, apakah semuanya tanpa olahan juga atau cuman Bapak nih yang tanpa olahan? Jarang sih Bu yang TOT hitungannya, Oh kalau untuk iya, cabai jarang, jadi kalau yang untuk lain cabai, pada ini ya, semuanya iya kebanyakan olahan. ya, yang besar pasti diolah lah kalau untuk cabai pasti. Mm-mm. Oh ya, tapi yang lain pada tahu nggak kalau Bapak ternyata tuh tanpa olahan? Ya sudah mulai tahu sih untuk saat ini, sudah mulai Hmm. dengar, jadi ya mungkin ke depannya mungkin akan banyak yang mengikut mungkin lah, ya Oh iya. maksudnya mencoba, mungkin Heeh. mencoba kan, siapa tahu juga bisa kan. Oh iya ya, tapi sebenarnya emang dari segi keuntungan menguntungkan gitu ya Pak. Benar, karena dari segi permodalan kan otomatis lebih kecil Bu. Iya, iya. Oke. Nah, kalau dari penjualan gimana Pak? Penjualan tuh Bapak biasanya jual sendiri ke pasar kah atau ada yang ngambil ke lahan Bapak atau gimana? Ada yang ambil biasanya Ibu, pasti ada Oh, udah ada pengepul yang yang ngambil. ambil. Pengepul yang ngambil. Itu negosiasi atau kayak udah ada kerja sama dari awal Pak? Kalau kalau saya pribadi, karena saya ini kan mandiri ya Ibu, jadi Mm-mm. maksudnya itu enggak ada dari awal, intinya ada barang, tanya harga, cocok, kasih kan begitu. Hmm, mm, mm. Jadi langsung aja ya Pak? Ya benar, langsung aja. Oh, tapi kalau dari negosiasi harganya tuh yang nentuin harganya pengepulnya atau Bapaknya? Ya otomatis kan pengepul lebih paham ya kalau masalah harga Mm-mm. pasar kan, naik turunnya harga pasti dia lebih paham. Pasti dia Mm-mm. kan tanya kan harganya sekian. Ya otomatis kan saya cari cari referensi kan dari teman-teman yang lain Mm-mm. harganya bagaimana. Oh, cocok sudah betul, oke baru dibelikan harganya kan seperti Oh, itu. jadi ini Bapak penjualan full ke pengepul ya Pak? Benar. Oke. Tiap panen berarti ini udah otomatis sudah pasti habis diambil pengepul ya? Iya benar, pasti sudah habis karena Oh sudah ya, alhamdulillah. Jadi maksudnya dari penjualan Bapak nggak ada bingung harus jual kemana gitu? Nggak enggak ada ya? bingung. Oh iya, iya. Oke. Ini pure Bapak jual panen langsung dijual ya? Atau ada Bapak Iya, iya. olah sesuatu dulu dari cabenya? Enggak. Oh Langsung enggak. langsung dijual. Oh Langsung. langsung dijual. Oke. Oke deh Pak. Oh ya Pak, mau nanyain ini yang Bapak rasakan ya Pak. Kan ini TOT itu termasuk yang jarang juga ya orang pakai metode Benar. ini. Nah, tantangannya Bapak rasain nih dari awal mencoba kan awal mulanya juga mungkin Bapak agak deg-degan juga ya, bener nggak ini bisa berhasil gitu. Tantangannya apa Pak yang Bapak rasain nih? Tantangannya kalau menurut saya itu di awal pertumbuhan saja, Ibu. Di awal Awal pertumbuhan? pertumbuhan ya, awal pertumbuhan cabai awal kan otomatis kan namanya TOT kan tanah Mm, posisi sudah agak padat kan, biar bagaimanapun ya, namanya TOT tanpa olah lahan kan. Pasti ya. ada fase-fase dia waktu di awal itu pertumbuhannya agak-agak lambat di awal. Nah, di situ saja tantangannya sebenarnya. Tapi kalau kita bisa Oh, antisipasi di pertumbuhan awalnya, ke depannya pasti akan bisa menyusul dia pertumbuhannya. oh. Oke, jadi tantangannya itu di awal-awalnya aja ya. Ya Selanjutnya benar. udah ya normal seperti biasanya. Iya, di awal pertumbuhan dan juga biasanya itu kalau bisa kalau untuk lahan TOT, benih itu harus agak dikasih jeda lebih lah maksudnya. Karena biasanya faktor untuk sulaman itu akan lebih banyak kalau TOT kan. Karena banyak serangga-serangga yang bersembunyi di bawah Mm, mulsa. Itu kan semua jadi tantangan mm, kita TOT kan. mm. Oh iya, belum sempat nanya nih Pak, hama penyakitnya gimana Pak ini? Kalau yang tanpa olahan? Ya itu yang seperti saya bilang di Mm, awal itu paling seperti jangkrik yang mm, sembunyi-sembunyi di bawah mulsa, belalang itu untuk awal kan itu mm. makanya harus ada restan benih untuk kita penyulaman kan supaya tidak kosong kan. Oh iya, iya. Nah, Jadi kalau di untuk awal-awal itu, penyepraian itu biasa kan mm, kalau kalau di cabai ini kan momoknya petani cabai itu kan ada mm, beberapa jenis seperti ulat, trip, ya, tungau dan juga mm, yang paling jadi momok itu di lalat buahnya kan. mm. Nah, Oke. kalau kalau saya pribadi kalau untuk sejenis sejenis belalang apa paling pakai imidaclorofit pun sudah bisa Ibu sebenarnya kan. Mm, oke, Nah, oke. kalau untuk tungau ya tetap seperti akarisida bisa. Kalau Mm, untuk trip saya biasanya bisa pakai abamectin di mix dengan bisa mm, pakai acetamiprid, bisa brufezin pun bisa. mm. Kalau untuk Oke. lalat buah, saya condongnya pakai bahan aktif metridazine dan juga
methodization bisa, ada juga seperti dimetoat bisa. Banyak sih sebenarnya kan. Jadi Atau untuk tadi hama-hamanya itu teratasi gitu ya Pak? iya Walaupun benar. tanpa olahan Iya tetap benar. tetap bisa teratasi ya. Heeh. Oke. Karena kalau untuk hama Ibu walaupun diolah lahan Mhm. pun akan sama juga hamanya, akan itu juga hamanya. Oh iya Heeh. iya iya. Oke. Nah, ada nggak Pak tips lainnya yang tadi Bapak udah sempat sebutin harus dari perawatannya, terus ya tadi pengairannya juga sempat kalau Bapak kan tadi pakai mesin, ada nggak tips lain yang harus diperhatikan nih kalau misalnya ada yang mau coba juga tanpa olahan? Ya, saran saya kalau Mhm. bisa kalau memang ada teman-teman yang mau TOT, saya Mhm. sarankan untuk ada perlakuan di tanahnya, di media tanamnya, pindahnya. Itu Di wajib. media dipindah tanamnya? Ya, benar. Sebelum pindah tanam harus pakai perlakuan. Seperti Mmm. mikroorganisme bisa untuk asam humat, kan seperti itu kan, Mhm. supaya tanahnya kembali subur. Asam humat Oh. supaya dia subur ulang, kan seperti itu. Mhm. Iya, saya dengar-dengar kan ini Merauke akan launching nih produk barunya saya pengen mencoba produk barunya Merauke ini. Ada dari saya sudah dengar-dengar info-info ini. Oh iya Pak, ini mungkin masih denger-denger ya Pak? Ya benar sih masih dengar-dengar kabar-kabar burung. Oke Pak, berarti tunggu aja ya Pak kalau gitu. Iya iya Pak. Soalnya saya pribadi pengen mencoba untuk wilayah saya sebenarnya. Mhm. Barunya Iya, dari Merauke ini, karena saya enggak ragu kalau dari Merauke karena terpercaya karena udah percaya ya kualitasnya. Pak? Mantap. Iya. Oke. Oke Bapak paling, segitu dulu kita ngobrolnya, kita lanjut nanti di sesi 2 ya Pak. Sekarang kita, rehat Boleh, sejenak. Nah, boleh nanti Ibu. di sesi 2 kita, akan ada tanya jawab ya Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Siap, siap, Ya. siap. Oke, Bapak. Nah, untuk sahabat mutiara jangan kemana-mana, silahkan siapkan pertanyaan, nanti di sesi 2 akan langsung tanya jawab dengan Pak Asep setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang. Kalau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa minta maaf buahnya saya Halo Sahabat Mutiara, kembali lagi di Bicara Tani sesi 2. Sekarang kita akan sesi tanya jawab langsung dengan Pak Asep. Jadi yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom komentar. Bapak, kita tanya jawab ya Pak, sambil cek-cek pertanyaan yang masuk. Bapak jelas nggak Pak suara saya? Alhamdulillah jelas Ibu, Oh, oke jelas ya Pak. jelas. Oke nih, kita cek pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Oh, nih ada yang nanya Pak. Saya tanam cabai di lahan yang cukup padat dan berbatu. Apakah metode tanam tanpa olah lahan cocok untuk kondisi seperti ini? Gimana nih Pak? Namanya untuk wilayah saya juga baru Oh iya, sama sih. Ini jadi sebenarnya walaupun baru bisa tidak. jadi untuk Yang penting kan kondisi tanahnya itu oke ya Pak buat dicoba. iya oke. Oh iya, iya. Walaupun kondisi tanah yang seperti apapun sebenarnya bisa Pak. Berarti. Sebenarnya bisa, makanya itu kan garis bawah yang saya bilang yang penting perlakuan tanahnya sebelum pindah semen, Oh, itu sih sebenarnya kuncinya. oh. Iya. Jadi kondisi tanah bagaimanapun tetap bisa. Yang penting perlakuannya yang tadi Bapak sebutin sebelumnya ya. Benar ini. Oke, oke. Semoga terjawab nih. Jadi
bisa dicoba tanpa olahan, cuman dengan perlakuan khusus yang sudah tadi sempat dijelaskan Pak Asep. Oke, lanjut ya Pak. Kita lihat nih pertanyaan selanjutnya. Pak, di lahan saya gulmanya banyak banget. Gimana cara efektif mengendalikannya? Gulma ya. Mm-mm. Kalau kalau saya ya biasanya Ibu ya, biasanya kan saya pakai amonium glukosinat biasanya Mm-mm. untuk gulmanya kan sebelum ditanami disemprot spray dulu kan, atau bisa juga biasanya saya pakai Bapak, maaf, suara Bapak agak putus-putus, boleh diulangi? oh iya. Kalau saya biasanya itu pakai paraquat dimix dengan glukozin atau paraquat dimix dengan duron atau amonium glukosinat bisa. Oke. Itu Udah untuk kan cara efektif mengatasi gulma ya Pak? benar untuk mengatasi Oke. gulmanya. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Lanjut kita cek pertanyaan yang masuk. Oh iya, ini ada yang nanya. Pak, penggunaan mulsa wajib nggak kalau pakai metode tanam tanpa olah tanah? Kalau nggak pakai mulsa, apa dampaknya? Sebenarnya kalau tanpa pakai mulsa sih banyak sih. Kalau saya bilang salah satunya kan ya salah satunya untuk gulma. Pakai mulsa ini kan supaya menekan gulma, supaya agak memperingan kita pekerjaan dan juga kos kan, makanya pakai mulsa. Kalau tidak pakai mulsa biasanya tanah itu apabila hujan tanaman itu dipindah tanam pasti akan terbersihkan oleh tanah-tanah yang menempel di ujung daun. Itu biasanya kalau tidak dikompres istilahnya itu akan kering karena terkena tanah basah. Makanya lebih saya anjurkan mending pakai mulsa. Oh, jadi lebih baik kalau mau tadi tanpa olahan ya bagusnya pakai mulsa ya Pak? Benar, benar lebih bisa. Ya, mempermudah juga tadi dari gulmanya ya supaya tidak muncul. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Lanjut kita tunggu pertanyaannya lagi ya Pak. Oke, ini ada yang nanya nih Pak dari YouTube. Izin bertanya, biasanya buah cabai ujungnya kuning, mungkin ada pengalaman nutrisi apa yang pas masuk? Oh, jadi nanya gini Pak, biasanya buah cabai itu ujungnya kuning. Gimana nih Pak pengalaman nutrisi? Bagusnya tuh pakai apa? Di situlah makanya saya lebih mendorong di Merauke fosfatnya. Karena itu sebenarnya gejala kekurangan kalsium dan juga karate plus boroni. Oke, jadi ditekankan untuk berinya itu Merauke fosfat dan karate plus boroni. Untuk dari bawah dari Merauke fosfatnya, untuk cornya karate plus boroninya. Kalau memang dirasa masih serangannya kuat, kurang, bisa yang pakai foliarnya, pakai kalnit, Merauke kalnit. Oh, Merauke kalnit. Oke. Kalau tiga pupuk semua atau ya, bisa benar. dipilih salah satu Pak? Gimana? Dipilih salah satu? Kalau dipilih sebenarnya yang wajib dua, Ibu. Yang wajib itu di Merauke fosfat, Merauke fosfat sama karate plus boroni. Oh, ya jadi baiknya kalau tadi kondisinya udah mulai muncul dikasih itu ya Pak? Ya benar, berarti kalau memang gejalanya kekurangan berarti memang kekurangan unsur kalsium, makanya dia kuning kan. Oh, tapi kalau kondisinya tadi udah kuning nih, berarti bisa diperbaiki ya Pak jadi berubah atau nggak bisa? Itu buat Ya kalau dia selanjutnya. sudah terkena kuning Ibu, berarti kan dia butuh respon cepat. Dia butuh respon cepat, nah disitulah perannya Merauke kalnit. Oh, jadi pakai kalnit itu saat butuh cepat itu tadi ya Pak?
Karena dia kan cepat terserap oleh tanaman dan Hmm. juga 100% larut kan, makanya kalau saya sarankan di awal siapkan memang, Hmm. jangan Oke, tunggu Pak. ada serangan istilahnya. Hmm. Oh, iya. Oke, Bapak, terima kasih jawabannya. Semoga terjawab nih. Jadi bisa diperbaiki ininya, budidaya cabenya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masuk. Hmm. Oh, ada yang nanya lagi, Pak. Pak, ada nggak perbedaan waktu panen antara cabai yang ditanam dengan dan tanpa olah lahan? Ya, itulah faktornya Ibu. Biasanya itu Mm-mm. kalau yang TOT biasanya ya rata-ratanya agak mundur sedikit karena kan pasti rata-ratanya di pertumbuhan awal ya dia yang agak tertekan. Mm-mm. Karena kondisi tanah yang padat itu tadi saya bilang kan. Tapi tidak jauh kok selisihnya Ibu. Paling selisihnya sekitar di 1 mingguan saja kok dengan yang olah lahan. Oh, iya. Jadi bentar, Pak. Maaf, tadi yang jadi mundur itu kalau pakai TOT. Ya, karena dia kan biasanya agak lambat di pertumbuhan awal. Mm. Disitulah yang biasanya membuat dia perbedaan usia masa panen kan karena dia Masa agak lambat di panen. awal karena tanahnya padat kan seperti itu. Oh, iya. Perbedaannya berapa lama nih, Pak? Biasanya sih tidak lama kok, paling di 7 sampai 10 hari saja Oh, bedanya. paling semingguan gitu ya, Pak, untuk Iya, bedanya. nah benar. Oke, Pak. Mungkin ini dia tertarik nih, Pak, mau tanam. Nanya-nanya dulu perbandingan waktu panennya. Oke, ada yang nanya lagi nih. Hmm. Oh, ini. Izin bertanya lagi, Pak, untuk membuat bunga lebat dan bobot tanaman lebih berat, pakai apa ya, Pak, menurut pengalaman Bapak? Kalau pengalaman saya pribadi, kalau ingin tanaman bobot, ya disitulah perannya fosfat. Perannya fosfat supaya dia lebih bobot, lebih berisi. Banyak. Pakainya Dan fosfat. juga kalsium juga kan tetap berpengaruh untuk daya simpan. Makanya Oh, kalau saya sarankan kalau memang dia lebih bobot, lebih berat, perkuat di SOP untuk foliarnya. mm. Oke. Tadi Untuk untuk yang di awalnya foliarnya. berarti fosfat, di foliarnya SOP. Ya benar. Oke. Berarti untuk pupuknya ya, Pak? Benar. Itu. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Next nih, ada yang nanya. Oh, ini lebih nanya ke suka duka, Pak. Bapak bisa dibagi nggak suka dukanya nanam cabai? Kalau sukanya itu kalau pas panen harganya bagus, tanamannya bagus, itu pasti suka, pasti semangat Wah. petani. Nah, cuma dukanya lagi itu kalau pas panen raya tapi harga tidak bersahabat. Itu sudah duka itu memang itu bagi petani. Jadi suka dukanya itu lebih ke harganya ya, Pak? Benar, pasti di harga kalau petani sudah. Oh iya, Pak. Seturun-turunnya harga cabai itu berapa, Pak, yang pernah Bapak dapat? Kalau dibilang seturun-turunnya, saya pernah mendapatkan harga Rp5.000 pun pernah, Ibu. 5.000. Biasanya berapa, Pak? Ya. Tadi rata-ratanya? Cabai 5.000 itu ya sudah ya modal saja enggak kembali Nggak itu sudah nutup ya? kalau di 5.000 ya enggak Ya nutup ampun, jauh Bapak. sekali. Sebenarnya standar harga cabai ini paling enak itu di angka 20-an, 20 ke atas itu sudah enak lah kalau di petani. Oh, iya. Oke, 20 ke atas. Tapi yang tertinggi Bapak pernah dapat berapa, Pak? Alhamdulillah kemarin sempat dapat di harga di 40-an. 40-an itu tertinggi. Iya, tertinggi sudah itu. Ya. Itu berarti keuntungannya sangat jauh ya, Pak, kalau dibandingin sama si 5.000 tadi. Ya, iya, jauh Iya. sekali. Ini waktu pas momen apa, Pak, itu bisa harga 5.000?
Saya waktu harga 5.000 itu lalu itu, waktu pas bertepatan ketemu barang. Maksudnya banyak daerah-daerah sentral untuk Sulawesi Tengah khususnya, bisa dibilang kok bisa bertepatan panen raya semua. Jadi akhirnya barang membludak kan. Oh, jadi orang-orang yang lain juga pada panen ya, Pak? Benar. Oh, Akhirnya barang lebih besar daripada yang membutuhkan cabai. Jadi membludak iya, akhirnya. permintaannya lebih sedikit ya, Pak, jadinya. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya. Lanjut nih, Pak. Pertanyaan. Oh, ada yang masuk. Bapak, cabai bisa dibuat hidroponik nggak? Hidroponik bisa, kenapa tidak? Oh, bisa. Kalau dari segi hasilnya gimana, Pak? Perbandingan yang hidroponik dan tidak? Kalau untuk hidroponik sebenarnya kalau bisanya sih bisa Ibu, tapi kan itu bukan basic saya petani hidroponik. Jadi saya kurang paham kalau potensi hasilnya untuk membandingkan antara hidroponik dan juga bukan hidroponik. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari bisa atau enggaknya tuh bisa ya, Pak? Hanya kalau dari bisa atau enggaknya tetap bisa sebenarnya sih. Oke, oke Bapak. Terima kasih jawabannya. Lanjut nih. Wah, banyak Pak ini yang nanya ke Bapak. Nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, enggak apa-apa, berbagi pengalaman. Iya, Suka dukanya jadi petani. iya Pak, sharing. Oke, ada yang nanya. Izin bertanya Pak untuk mengendalikan bunga rontok. Mengendalikan bunga rontok. Ya, itulah tetap bolak-baliknya ya tetap ke Fosfor. kalsium, ke kandungan fosfor, dan juga boron. Itu semua kan untuk bunga sebenarnya. Oh, iya. Oh, jadi tadi balik lagi ke pemupukannya ya Pak. Tadi fokus 3 tadi, terus Ya, foliarnya benar. juga. Makanya kalau memang dirasa bunganya kok rawan sekali rontok, ya perkuat saja di Orate plus boroninya. Nanti bisa saya tambahkan kalau bisa memang benar-benar parah, apalagi dengan cuaca yang ekstrim, terlalu sering hujan, curah hujan tinggi, boleh ditambahkan dengan MKP. Oh, MKP? Iya. Oke. Supaya bunganya Oke. lebih. Oke, oke Bapak. Terima kasih jawabannya. Nah, ada yang nanya lagi nih. Izin bertanya, pH tanah 6,5 tapi masih ada yang layu dan kerdil, solusi dan penyebabnya itu apa ya? 6,5 sebenarnya pH sudah bagus ya kalau bagi saya. 6,5 masih ada yang layu. Itu berarti bisa jadi tanahnya itu sudah lebih dari 2 tahun diolah tanaman horti. Sebenarnya ya Ibu, cuma kan namanya tanah kan biasanya kan ada yang ngontrak, jadi tidak mungkin seperti itu. Sebenarnya kan paling bagus kan sebenarnya 2 tahun itu dikasih jeda minimal 2 musim harusnya sebenarnya. Jadi nggak boleh Misalnya tanam-tanam kita terus olah ya Pak? terus, ya benar, tetap dikasih jeda, dikasih bernapas untuk tanaman yang lain lah. Bisa diselingi dengan jagung kah dulu 1-2 periode, habis itu kembali lagi ke horti. Oh, jadi jedanya itu maksudnya dipakai untuk tanaman lain ya Pak, bukan kayak didiemin aja? Ya benar. Di tanaman yang lain, intinya yang ditanami yang tidak berbunga trompet, soloris istilahnya kan. Kalau soloris kan hampir semua horti itu semua soloris, cabai soloris, timun soloris, melon soloris, semua soloris kan. Makanya dianjurkan dikasih tanaman lain minimal 2 musim sebenarnya. Oh iya. Tadi Bapak sempat bilang 6,5 itu udah bagus. Berarti rata-rata cabai ini bagusnya di kisaran berapa Pak pH-nya? pH itu di 6, di 5,5 saja sudah bisa kok kalau menurut saya, sudah enak kok itu pH-nya segitu. Paling yang tidak serat itu di P-nya biasanya. Oke. Jadi kisaran tadi 5,5 pun tetap bisa ya Pak? 5,5, 6,5, 7 bisa. Ya. Benar. Oke. Nah tadi ada rekomendasi nggak Pak? Di antara tadi jeda tadi untuk setelah cabai bagusnya tanam apa?
Sebenarnya kalau tanaman itu dirasa sudah walaupun pH di 6,5 masih ada yang mati, masih yang banyak yang mati, lebih baik tanami yang lain misalnya seperti tanam bawang kah, Bawang atau apapun. mengako, ya bawang merah bisa kan seperti itu. Terus bisa jadi kol atau ditanam di jagung, Oke. banyak kok Jadi varietasnya itu. tadi beberapa rekomendasi dari Bapak ya. Benar. buat jeda tadi. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Lanjut pertanyaan. Oh, ini ada yang nanya. Bapak izin bertanya, untuk daerah curah hujan tinggi, pupuk apa baiknya digunakan? Kalau untuk daerah curah hujan tinggi, kalau untuk dia pertanyaannya ini untuk cor atau untuk dasaran ya, atau untuk tugal. Boleh Tapi Pak, kalau semuanya di-share. kalau untuk kocoran mungkin tidak berubah ya, tetap seperti biasa sih kalau untuk kocoran. Paling Ya. yang berubah nanti di pupuk tugalnya saya sarankan di Merauke profesional Di tugalnya. tugalnya Oke. yang lebih kuat di kandungan kaliumnya kan tidak terlalu besar di Apa Pak, kandungan maaf? nitrogennya. Lebih banyak di kandungan Profesional. apanya? Fosfat P dan K. dan juga kalium P dan K-nya. Karena Oh kalau ya, jadi intensitas hujan tinggi kan sudah terlalu tinggi. oh ya, oke. Jadi rekomendasinya tadi di pupuk yang P dan K-nya lebih tinggi ya daripada N-nya. Benar. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Kita lanjut menunggu ya Pak pertanyaan. Oh ya, nih ada yang nanya Pak. Apakah metode TOT memungkinkan untuk tumpang sari dengan tanaman lain? Jika iya, tanaman apa yang cocok? Tergantung. Kalau kenapa saya bilang tergantung? Tergantung dia cara tanamnya TOT seperti apa. Seperti apa? Kalau dia tanamnya double efisien kalau di tumpang sari. Tapi kalau dia single row, tanam D-nya, TOT-nya single row, saya rasa bisa ditumpang sari sih. Dengan bunga kol bisa. Oh, jadi bisa ya Pak? Ya bisa. Bapak udah pernah coba tumpang sari kah di metode TOT ini? Kalau saya pribadi terus terang Ibu belum pernah ya, tapi kalau lihat temen yang pernah tumpang sari, saya lihat sebenarnya bisa kok. Yang penting yang tanaman single loh. Single row kan otomatis kan hanya satu baris Ibu. Jadi kiri kanan mulsa itu masih leluasa lah. Jadi masih ada matahari, hawa kan masih enak. Jadi masih bisa semuanya ditumpang sari. Oh, yang penting tidak mengganggu ke si cabenya ya? Ya benar, benar. Oke Bapak, terima kasih. Kita tunggu lagi pertanyaan. Oh ya, ini ada yang nanya lagi Pak. Bapak, apakah ada varietas cabai tertentu yang lebih cocok ditanam dengan metode TOT atau semua cabai bisa? Dia juga nih, oh ya dia pakai jelasin dia juga ada di dataran rendah. Sebenarnya semua cabai bisa kok. Yang penting yang sudah tapi loh maksudnya, yang tahan virus kan. Dan saya lebih sarankan kalau bisa cari cabai yang berdaun kecil. Dia lebih tahan dari serangan keriting daun. Oh, oke. Jadi yang lebih rekomendasinya varietas yang lebih tahan virus, tahan penyakit ya Pak. Betul sekali. Tapi kalau bisa dicoba enggaknya ya semuanya bisa tanpa olahan. Bisa sebenarnya kok bisa. Oke Bapak. Oh iya Pak, belum sempat nanya nih, ini dari saya pribadi ya Pak. Kalau dari segi ini cabai yang tadi cabai keriting sama cabai sirup, keuntungannya bagaimana Pak? Lebih oke di cabai keriting atau yang cabai sirupnya? Kalau saya pribadi Ibu sebenarnya lebih menguntungkan di cabai keritingnya karena lebih cepat. Cabai keriting.
Karena kalau Oh. cabai sirup itu kan pasti kalau rata-rata di sini itu kan lokal. Lokal ini kan biasanya itu kan enggak serentak berbunganya. Ada yang berbunga duluan, masih ada yang belum. Jadi panennya itu enggak bisikan. Jadi ya panen tapi enggak wah lah istilahnya kan, karena enggak hibrid kan. Kan seperti itu. Oh. Kalau cabai keriting kan dari benih kan sudah hibrid. Jadi begitu panen raya ya otomatis semua panen. Jadi kalau pas harga bagus ya lumayan lah, agak menebalkan dompet sedikit lah. Oh, jadi sebenarnya fokusnya ya Bapak di cabai keriting. Kalau cabai itunya Ya, cuma benar. tambah-tambah ya. Benar, sebagai subsidi silang saja sebenarnya. Oh iya. Tapi kalau dari daerah Bapak nih kebanyakan yang petani lain, tanamnya cabai keriting juga atau gimana Pak? Kalau di daerah saya ini bisa dibilang cabai keriting banyak, petani cabai keriting, cabai sirup juga ada juga yang tanam cabai sirup. Sebenarnya berimbang sih. Oh, berimbang sama aja ya semuanya ada. Iya. Tapi kalau dari segi komoditasnya lebih banyak cabai ya? Kalau sebenarnya kalau di Sulteng khususnya daerah saya itu lebih besarnya itu petani tomat sebenarnya. Oh iya, lebih banyak tomat malahan. Banyak di tomatnya malahan di sini, tapi tomat di sini tidak kayak daerah-daerah di Sumatera dengan daerah-daerah sana, bukan. Di sana kan rata-rata tomat buah yang Iya. besar kan. Kalau untuk wilayah Sulteng itu di tomat sayurnya. Oh, lebih bagusnya tomat Iya. sayur. Emang bedanya apa Pak tomat Iya. buah dan sayur? Maaf Pak, ini saya agak Dari awam. potensi, ya, dari potensi hasilnya pun jauh Ibu. Tomat sayur dengan tomat buah yang lebih tinggi tomat buah potensi hasil, besarnya buah tetap lebih tinggi di potensi hasilnya tomat buah. Oh, Cuma kan untuk wilayah belum ada pasarnya. Oh, alah. Jadi sebenarnya di tempat Bapak banyaknya tomat sayur karena memang pasarnya carinya tomat sayur ya? Benar, karena yang ada pasarnya di tomat itu. Oh, ya. Oke. Oke, terakhir nih Pak, saya nanya ini Bapak ada kayak kepikiran mau coba tanam komoditas varietas lain nggak atau ya fokus dulu di tomat dan cabai? Kalau saya ya paling tetap akan fokus di varietas ini, di cabai sirup, cabai keriting ya di tomat. Kalau bisa saya pribadi, karena kenapa saya lebih condong ke situ karena itu pasarnya sudah terbuka luas untuk wilayah saya, makanya lebih baik yang sudah nyata-nyata enak yang kita tanam kan. Ngapain kita nanam kalau pasarnya belum ada kan? Untuk saat ini fokus di tomat dan cabai ya Pak, diperdalam lagi. Benar. Oke Bapak, kebetulan sudah nggak kerasa nih udah mau 1 jam dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab. Jadi kita sudahi ya Pak sesi tanya jawab kali ini. Oh iya Pak, sebelum closing, ada nggak Pak pesan yang bisa Pak Asep sampaikan supaya bisa memotivasi para penonton, khususnya sahabat Mutiara nih, siapa tahu ada yang mau terjun juga ke pertanian khususnya mencoba tadi tanpa olah lahan. Ya, kalau untuk sahabat Mutiara dimanapun berada, intinya itu kan semua itu tanaman itu intinya yang penting terpenuhi unsur haranya. Walaupun lahan itu lahan bekas pun, TOT pun sebenarnya dia mau. Yang penting semua unsur hara tercukupi, semua pupuk tetap yang penting dari Merauke lah kalau saya pribadi. Karena Merauke terpercaya karena kualitasnya. Oke Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya dan sudah berbagi juga pengalamannya hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat juga. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, oke, cukup sekian episode Bicara Tani ke-237. Silakan share video ini, juga like, comment, dan subscribe channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk
mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, Pupuk tapi kebanyakan. Karena ilmunya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya Yang kayak- jelas, pupuk kayak mutiara pasar kini ini. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 Oke, 16 berarti, 16, 15 15 15, 15 9 20, lihat dari- 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman menanam? hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.